saudaraku, kita bertemu lagi dalam renungan harian hari ini. Saudara, tema renungan kita hari ini adalah dikenal oleh Tuhan. Saudaraku, saya percaya setiap kita senang ketika kita banyak dikenal oleh orang lain. Dan saya percaya juga lebih-lebih lagi kita akan bahagia ketika kita tahu bahwa kita dikenal oleh Tuhan. Nah saudara, saya mengajak untuk kita pertimbangkan dua pernyataan ini. Yang pertama saudaraku, Tuhan, aku mau melakukan segala sesuatu bagimu dalam hidupku. Pernyataan yang kedua saudaraku, Tuhan, aku mau melakukan apa yang engkau mau untuk aku lakukan bagimu di dalam hidupku. Saudaraku, banyak orang berpikir apa yang dia lakukan itu baik. Tetapi saudaraku, pernahkah bertanya apa yang kita lakukan itu baik juga menurut Tuhan? Jadi saudaraku, kita harus bertanya kepada Tuhan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik itu di keluarga, baik itu di dunia bisnis kita, baik itu di pelayanan kita, baik itu di studi saudara, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita perlu bertanya, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Saudaraku, jangan sampai seperti firman Tuhan yang sebentar lagi kita mau baca bersama-sama. Mari saudaraku, kita akan lihat firman Tuhannya di Matius 7 ayat 22. Saya akan bacakan untuk saudaraku. Demikian firman Tuhan di Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, ngeri sekali saudaraku. Ini sebuah peringatan agar kita menjalin hubungan dengan Tuhan, agar kita mengerti apa yang kehendak Allah untuk kita lakukan. Saudaraku, Yesus Kristus itu menjadi teladan kita, saudaraku. Nah, yang pertama saudaraku adalah bergaul intim dengan Tuhan. Saudaraku, bergaul intim dengan Tuhan artinya adalah sama seperti seorang ibu saudaraku yang sedang menyusui bayinya. Tidak mungkin ibu itu menyusuinya di tempat yang keramaian saudaraku, tetapi pasti dia akan masuk kamar saudaraku. Jalinlah hubungan intim dengan Tuhan. Seberapa waktumu yang kau berikan bagi Allah untuk engkau merenungkan firman Tuhan, untuk engkau berdoa, bersekutu, hanya engkau dan Bapa, hanya kita dan Bapa saudaraku, di mana kita tidak diganggu dengan ponsel kita tidak diganggu dengan kesibukan kita punya waktu jam-jam khusus untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Dia saudaraku. Yang Allah inginkan adalah untuk kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari saudaraku, periksa diri kita, apakah kita punya jam-jam khusus. Yang kedua saudaraku, komitmen, membutuhkan sesuatu komitmen, keteguhan hati untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan saudaraku. Kita percaya orang yang teguh hati, dia tidak mudah dipengaruhi dengan situasi, dengan lingkungan yang berubah saudaraku. Yang ketiga saudaraku, ketaatan. Kita butuh ketaatan untuk kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita tahu apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan sesuatu, baik dalam keluarga kita, pelayanan kita, saudaraku, atau bisnis kita, saudaraku, percayalah, ketika kita taat, maka kita akan melihat nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, ketika kita mencari kerajaan Allah, saudaraku, maka akan ditambahkan. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Kita akan difasilitasi oleh Tuhan. Bisnis kita akan berhasil, saudaraku. Ada pembelaan Tuhan di sana. Krisis boleh ada, tetapi anak-anak Tuhan akan melewati krisis itu dengan kemenangan karena ada pembelaan Tuhan. Anak-anak mereka akan dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Pelayanan kita akan berhasil.
Mari saudaraku, jalinlah keakraban dengan Tuhan, carilah wajahnya. Kita percaya apa yang kita kerjakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Tuhan memberkati.